Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, rekan saya Ardandi, dari kelas 28E. Di dalam video ini saya akan menjelaskan materi tentang kajian pustaka. Itu materi topik kelima dalam karya tulis ilmiah. Jadi langsung saja materi. Adapun pengertian dan definisi kajian pustaka adalah kajian pustaka merupakan draft atau referensi dari semua jenis referensi seperti buku, jurnal, artikel, serta dengan tesis, disertasi, tesis, ataupun skripsi. Karya ilmiah lainnya yang dikutip dalam tulisan profesor. Semua referensi yang tertulis dalam kajian pustaka harus dirujuk di dalamnya. Referensi ditulis urut menurut abjad, huruf awal dan nama akhir, keluarga penulis, pertama dan tahun penerbitan. Dan baru ditulis terlebih dahulu. Dalam penelitian biasanya diawali dengan ide-ide atau gagasan dan konsep-konsep yang dihubungkan satu sama lain melalui hipotesis tentang hubungan yang diharapkan. Ide-ide dan konsep-konsep untuk penelitian dapat bersumber dari gagasan peneliti sendiri dan dapat juga bersumber dari sejumlah kumpulan pengetahuan hasil kerja sebelumnya. Yang kita kenal juga sebagai literatur atau pustaka. Literatur atau bahan pustaka ini kemudian kita jadikan sebagai referensi atau landasan teoritis dalam penelitian. Kajian pustaka menjelaskan laporan tentang apa yang telah ditemukan oleh peneliti atau membahas masalah penelitian, kajian penting yang berkaitan dengan masalah biasanya dibahas sebagai subtopik yang lebih rinci agar lebih mudah dibaca. Bagian yang kurang penting biasanya dibahas secara singkat. Bila ada beberapa hasil penelitian yang mirip dengan masalah-masalah penelitian, maka kajian pustaka ditulis dengan aspek penulisan yang sesuai dengan kaidah-kaidah aturan dan kaidah-kaidah aturan dalam masing-masing instansi. Kajian pustaka adalah kegiatan yang mengikuti, mencari, membaca dan menelaah laporan-laporan penelitian dan bahan pustaka yang membuat teori-teori yang relevan dengan penelitian akan dilakukan. Kajian pustaka dalam satu penelitian ilmiah merupakan satu bagian penting dari keseluruhan langkah-langkah metode penelitian. Kajian pustaka dalam penelitian, baik penelitian pustaka maupun penelitian lainnya mempunyai kedudukan yang sangat penting. Bahkan tidak berlebihan jika dikatakan bahwa kajian pustaka merupakan variabel yang menentukan dalam suatu penelitian, karena akan menentukan cakrawala dari segi tujuan dan hasil penelitian. Hampir semua pengetahuan manusia dapat ditemukan dalam buku-buku dan perpustakaan. Tidak seperti hewan lainnya harus mulai dari baru dengan setiap generasi. Manusia dibangun berdasarkan akumulasi. Hewan lainnya harus memulai baru dengan setiap generasi. Manusia dibangun berdasarkan akumulasi dan dicatat pengetahuan tentang masa lalunya yang konstan menambah pengetahuan dan memungkinkan kemajuan di semua bidang. Kajian pustaka sangat diperlukan untuk mendukung permasalahan yang diungkapkan dalam usulan penelitian. Studi perpustakaan yang baik akan menyediakan dasar untuk menyusun kerangka teoritis yang komprehensif. Kajian teori yang berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti. Hal ini dimasukkan agar para peneliti mempunyai wawasan yang luas sebagai dasar untuk mengembangkan atau mengidentifikasi variabel-variabel yang akan diteliti. Ada macam-macam kajian pustaka di dalam penelitian. Macam-macam kajian pustaka dalam penelitian. Yang pertama adalah klasifikasi menurut bentuk, dibedakan atas sumber tertulis dan sumber bahan yang tidak tertulis. Adapun klasifikasi menurut isi, dibedakan atas sumber primer dan sumber sekunder. Ada macam kajian pustaka yang dapat digunakan untuk meneliti, dilihat dari segi bentuk, yaitu buku dan buku teks material, majalah, abstrak, dan juga ensiklopedia, juga buku pegangan dan panduan. Adapun kamus khusus dan juga ERIC atau Educational Research Information Center. Jadi berdasarkan penggunaan acuan, sumber acuan umum dan khusus, penelitian dapat melakukan dua penelaan.
atau analisis dalam mengembarkan kajian pustaka yang berkaitan penelaran edukatif dilakukan berdasarkan teori-teori atau konsep-konsep umum yang ada dan penalaran edukatif. Yang pertama adalah referensi umum, yang kedua sumber primer, dan juga yang ketiga adalah sumber sekunder. Adapun fungsi kajian pustaka dalam penelitian, yang pertama adalah mengungkapkan penelitian-penelitian yang berupa dengan penelitian yang akan kita lakukan. Dalam hal ini, perlihatkan pula cara penelitian tersebut menjawab permasalahan yang merancang metode penelitian, dan juga membantu dan memberi gambaran tentang metode dan teknik yang dipakai dalam penelitian. Adapun yang ketiga adalah mengungkapkan sumber-sumber data atau judul pustaka yang berkaitan. Keempat adalah mengenal peneliti-penelitian yang karyanya penting dalam permasalahan yang dihadapi. Oke, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.